Oke, baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Suwila. Saya semester 5. Yes. Dan di sini saya akan memenuhi salah satu tugas praktikum biokimia dari Pak Topan terkait dengan uji lipid ya. Praktikum terkait dengan uji lipid. Di sini saya sudah mendownload video tentang praktikum lipid, dan di sini saya diminta untuk meninjau terkait dengan video yang sudah saya download ya. Ya, mulai saja. Welcome to my video. In this video, we will discuss about lipid testing. My name is Azi Oktaviani. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit. Ini kayak bahasa Inggris nanti kurang jelas. Jadi di sini kita akan berbicara mengenai apa itu uji lipid ya. I'm from Diploma 4 Medical Laboratory Technology, Health Polytechnic Jakarta 3. Oke, pada video ini kita akan membahas tentang macam-macam uji lipida. Yang pertama ada uji kelarutan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kelarutan lipida terhadap berbagai jenis pelarut organik. Yang kedua, ada uji pembentukan emulsi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah minyak dan air dapat dicampur secara merata dan stabil dalam bentuk emulsi. Yang ketiga, ada uji Salkowski. Uji ini bertujuan untuk mengetahui adanya kolesterol dalam suatu sampel. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang uji penyabunan. Uji ini digunakan untuk mengetahui bahwa minyak dan soda, NaOH atau KOH, dapat membentuk sabun loh. Kita masuk ke uji yang pertama yuk, yaitu uji kelarutan. Pada uji kelarutan ini, kita memiliki beberapa bahan uji atau sampel, yaitu gliserol, mentega, margarin, lemak atau gaji, dan minyak goreng. Lalu, kita masukkan masing-masing sampel ini ke dalam tabung reaksi sejumlah 100 mg sampel. Kemudian, kita masukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 ml pelarut serta aquade sebagai pembanding. Kocok dengan kuat selama 2 menit, kemudian diamkan selama 10 menit. Lalu, kita perhatikan kelarutannya. Jika kurang jelas, bisa ambil 1 tetes larutan tersebut, kemudian teteskan di atas kertas haring sebagai uji bercak. Berikut adalah hasil dari uji kelarutan. Ya, kita harus tahu nih bahwa lemak yang bersifat nonpolar hanya akan bisa larut dengan pelarut organik yang nonpolar juga loh. Nah, apa aja sih sampel yang kita gunakan yang termasuk nonpolar? Di antaranya ada minyak goreng, mentega, margarin, dan lemak atau gaji. Sedangkan pelarut yang kita gunakan yang bersifat nonpolar adalah ether, benzen, aseton, dan kloroform. Selain yang disebutkan, berarti mereka memiliki sifat polar loh. Jadi, bisa kita lihat pada tabel yang bereaksi atau yang larut hanya yang memiliki sifat yang sama ya. Ayo kita lanjut ke uji yang kedua. Ya, baik. Di sini saya rasa kita perlu ingat ya bahwa pelarut itu dia akan pelarut nonpolar, dia larut dengan pelarut nonpolar. Dia tidak, kalau polar dengan nonpolar maka dia tidak akan larut ya. Mesti kalau pelarut nonpolar dia akan larut dengan pelarut nonpolar. Misalnya sini kloroform dan lemak misalnya, itu bisa larut ya. Oke, kita lanjut uji pembentukan emulsi. Yaitu uji pembentukan emulsi. Pada uji ini kita memiliki
saya rasa di sini dia mengatakan 0,5 mili sampel ya. Saya rasa kata-katanya kurang pas, susah dipahami ya. Sebenarnya 0,5 mililiter. Nggak usah bilang sampel deh, karena kita tahu mentega itu adalah sampel. Jadi dia sudah disebut dari awal, tapi dia ulang lagi ya. Jadi saya rasa terlalu agak rumit ya. Mungkin begitu. Dia seharusnya hanya bilang 0,5 mililiter saja ya. Kan dia sudah sebut mentega dari awal. Lanjut. Kocok kuat-kuat sehingga terbentuk emulsi yang kerut selama 3 menit ya. Lalu diamkan selama 5 menit dan perhatikan apakah emulsi tersebut terpisah kembali menjadi 2 cairan atau tidak. Jika sudah, kita ulangi percobaan di atas dengan menambahkan 1 mili sabun cair. Kocok kuat-kuat dan biarkan lagi selama 5 menit. Kemudian, kita perhatikan apakah emulsi yang terbentuk stabil, artinya tidak terpisah kembali setelah didiamkan. Berikut adalah hasil uji pembentukan emulsi. Kita perlu ingat bahwa sampel yang kita gunakan ini tidak akan bisa larut dalam aqueous yang bersifat polar ya. Selanjutnya kita perlu ketahui juga bahwa margarin, mentega, dan minyak ini mempunyai keseimbangan hidrofilik lipofilik atau HBL yang berbeda-beda. Oleh karena itu, jika sampel diberi emulgator, maka kestabilannya berbeda-beda, seperti waktu yang tertera dalam tabel. Ayo kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji Salkowski. Pada uji ini, kita memiliki bahan uji atau sampel yang telah dilarutkan menggunakan larutan kloroform. Sampel yang kita gunakan adalah larutan kolesterol, mentega, margarin, dan minyak goreng yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi masing-masing sebanyak 1 mili larutan. Selanjutnya, kita tambahkan dan campur dengan hati-hati 1 mili H2SO4 pekat di dalam lemari asam ya, karena yang kita gunakan ini adalah zat asam yang pekat. Selanjutnya, setelah kedua lapisan di sini dia hanya mengatakan bahwa mencampurkan H2SO4 pekat itu dalam lemari asam. Dia tidak mengatakan alasannya bagaimana ya. Kenapa harus H2SO4 itu dicampur dalam lemari asam? Kalau H2SO4 ini dia menyentuh kulit maka atau kain yang mudah terbakar, maka dia akan terjadi iritasi atau lebih parahnya lagi pembakaran terhadap kulit gitu. Jadi sangat berbahaya ya, apalagi terkenal area-area yang dikatakan sangat krusial ya, misalnya mata ya, atau muka, itu sangat berbahaya sekali. Oke, lanjut. Dan campuran tersebut terpisah, perhatikan timbulnya warna berturut-turut. Merah, biru, ungu dalam lapisan kloroform, dan dalam lapisan H2SO4 terdapat fluoresensi kuning. Ini dia hasilnya. Hasil dari uji Salkowski ini terdapat 3 lapisan. Warna ungu yaitu hasil dari reaksi kloroform dan kolesterol berupa kolestadiena. Fluoresensi biru dan merah merupakan hasil reaksi kolestadiena dengan asam sulfat yang berupa asam sulfonat. Sedangkan warna kuning merupakan sisa asam sulfat yang tidak ikut bereaksi. Hasil positif pada uji Salkowski ini ditunjukkan oleh larutan kolesterol dan minyak goreng ya, karena uji Salkowski ini hanya spesifik memberi warna pada larutan yang mengandung kolesterol. Wah, kita sudah. Jadi ya uji Salkowski ya, dia hanya mengidentifikasi bahwa dalam larutan itu terdapat kolesterol saja sih. Ya baik. Ya langsung aja ke uji penyabunan. Uji penyabunan.
Pada uji penyabunan ini kita menggunakan sampel minyak goreng. Sampel minyak goreng ini kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes. Lalu kita tambahkan ke dalam tabung NaOH 10% dalam alkohol 90% tetes demi tetes sampai ada gumpalan. Selanjutnya kita kocok, lalu panaskan dalam penangas air selama 1 menit. Jangan lupa beri tutup menggunakan kapas ya. Selanjutnya, amati terbentuknya sabun berupa gumpalan. Pada dasarnya, minyak yang mempunyai gugus karboksilat akan bereaksi dengan soda NaOH atau KOH dengan membentuk suatu garam karboksilat yang larut dalam air. Garam ini kita sebut sebagai sabun. Makanya dalam gambar terlihat hasilnya terbentuk sabun ya. This is the end of the video. Yay! This is the end of the video ya. Itu adalah akhir dari sebuah video terkait dengan uji lipid. Before this end this video, don't forget to thumbs up and like, share and subscribe and comment down below at the bottom. Okay, thank you very much. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That's it.